warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo penonton channel Misja Corner, gimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kembali lagi pada acara podcast Ramadan MI Salafiyah Asy-Syafi'iyah. Baik, nama saya Naili Rosyida Akmala. Saya sebagai host podcast Ramadan pada sore hari ini. Di sini saya bersama Ustazah Diana. Beliau sebagai narasumber pada sore hari ini. Gimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah baik. Gimana Mbak Nelly kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat juga. Pada sore hari ini kita akan berbincang-bincang seputar Ramadan. Beliau akan menjelaskan materi tentang The Miracle of Sholawat. Langsung saja kita persilakan Ustazah Diana untuk menjelaskan materi tentang The Miracle of Sholawat. Terima kasih Mbak Nelly atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kepada seluruh pendengar Misja Corner rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, sebagaimana yang telah disampaikan oleh host pada sore hari ini, saya akan menyampaikan tentang The Miracle of Sholawat. Mbak Nelly tahu nggak The Miracle of Sholawat itu artinya apa? Belum tahu Ustazah. The Miracle of Sholawat itu keajaiban di balik sholawat. Jadi ada apa sih di balik sholawat itu? Ada keajaiban apa ya? Hadirin dan pendengar setia Misja Corner rahimakumullah. Pada sore hari ini saya akan membahas tentang sebuah cerita. Pada suatu hari ada 4 malaikat yang mendatangi Rasulullah SAW. 4 malaikat itu adalah malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan Israil. Kira-kira Mbak Nelly sudah pernah dengar nggak cerita tentang 4 malaikat itu yang datang ke Rasulullah? Belum. Oke, sekarang Ustazah akan menjelaskan ngapain ya kira-kira 4 malaikat itu datang menuju sowan ke Rasulullah. Kira-kira membahas tentang apa? Nah, ternyata begini. Rasulullah itu adalah makhluk yang sangat mulia. Bahkan Allah pun sangat memuliakan Rasulullah. Sebelum dunia ini ada, cahaya nurnya sudah diciptakan. Nah, ada sebuah hadis yang berbunyi, Man sholla alaika asyara marah, ana akhidhum biyadi. Yang artinya, barang siapa yang membaca sholawat 10 kali saja setiap harinya, maka akan aku genggam tangannya. Nah, jadi pada suatu hari malaikat Jibril, malaikat Mikail, Israfil sama Israil datang ke Rasulullah. Terus mereka satu persatu bercerita kepada Rasulullah, menyampaikan pernyataannya. Wahai Rasulullah, karena bukti cintanya kepada Rasulullah, hingga seseorang yang mengelantunkan sholawat setiap hari akan mendapatkan sebuah keajaiban. Malaikat Jibril berjanji bahwasanya ketika ada umatmu kelak yang mau membaca sholawat 10 kali saja setiap harinya, itu baru 10 kali saja ya. Malaikat Jibril berjanji, kelak saya akan menuntun umatmu itu melewati siratal mustaqim. Nah, padahal kita sudah tahu, Mbak Nelly mungkin ya sudah pernah belajar tentang apa itu siratal mustaqim. Sudah pernah dengar? Sudah. Gambaran siratal mustaqim yang sering Mbak Nelly dengar itu bagaimana? Sehelai rambut. Seperti sehelai rambut yang dibelah menjadi 7. Ada sebagian Alkisah menyertakan demikian. Dan tajamnya luar biasa. Jadi dan bawahnya siratal mustaqim itu bawahnya adalah jurang, yaitu jurang neraka. Jadi barang siapa yang tidak bisa melewati tersebut, maka dia akan jatuh ke dalam jurang neraka. Nah, tapi di sini malaikat Jibril sudah berjanji akan menuntunnya.
Kira-kira kalau malaikat yang menuntun kita, kira-kira kita akan terjatuh enggak? Mungkin bisa saja. Tidak. Oke. Mungkin bisa saja tidak. Karena malaikat loh. Orang yang makhluk Allah yang suci sekali. Jadi malaikat berjanji akan menuntunnya. Jadi ketika ada orang, saya tidak berani lewat, saya takut terjatuh di situ. Loh, kamu harus lewat ini, karena kalau manusia itu mau ke surga harus melewati Shiratal Mustaqim dulu. Tapi saya takut. Ketika ada orang yang takut itu tadi tidak berani lewat, akhirnya malaikat Jibril datang. Wahai umatnya Rasulullah, ketika di dunia kau selalu melantunkan sholawat, maka izinkan saya menggandeng tanganmu, saya tuntun melewati Shiratal Mustaqim menuju surganya Allah. Alhamdulillah. Itu baru 10. Apalagi kalau kita melaksanakannya, melantunkannya lebih dari itu. Sekarang kita bahas tentang malaikat Mikail. Tadi kan malaikat Jibril. Kalau malaikat Mikail itu tugasnya apa, Mbak Nelly? Membagi rizki. Iya, membagi rizki. Nah, sama dengan tugasnya, yaitu membagi rizki. Jadi malaikat Mikail pun juga berjanji kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau saya ya Rasulullah, ketika ada umatmu yang suka melantunkan setiap harinya minimal 10 sholawat saja, saya akan memberikan minuman ketika di padang mahsyar. Mbak Nelly sudah pernah mendengar padang mahsyar itu ceritanya seperti apa? Sudah. Padang mahsyar itu diibaratkan bahwasanya matahari hanya sejengkal dengan kepala kita, ya. Nah, kita saja yang di sini, yang di dunia, matahari jaraknya luar biasa jauhnya, kita masih merasa panas. Kalau sedang kemarau kita merasa haus. Apalagi besok ketika di padang mahsyar matahari hanya sejengkal dengan kepala kita. Bahkan rasakan bagaimana panasnya. Tapi ada orang yang tidak kepanasan dan tidak kehausan, yaitu orang-orang ketika di dunianya mau melantunkan sholawat. Malaikat Mikail bersama rombongannya datang menemui orang tersebut. Jadi orang-orang berkumpul semuanya di padang mahsyar. Nah, malaikat Mikail sama rombongannya membawa air minum. Terus bilang, siapa yang ahli sholawat di sini? Siapa yang ahli sholawat di sini? Nah, akan kelihatan wajahnya lebih cemerlang, wajahnya kalau zaman sekarang itu kita nyebutnya lebih glowing ya. Nah, besok kelihatan itu. Akhirnya diberi air. Airnya tidak air aqua, mineral dan sebagainya, bukan. Airnya diambil dari telaga Kausar. Telaga Kausar itu dijelaskan di sebuah hadis, putihnya melebihi putihnya susu, manisnya melebihi manisnya madu. Dan barang siapa yang meminum air dari telaga Kausar dijamin tidak akan kehausan selama hidupnya. Nah, jadi sangat beruntung sekali. Jadi malaikat Mikail itu membawa air dari telaga Kausar diberikan untuk orang-orang yang mau melantunkan sholawat. Selanjutnya ada malaikat Israfil. Malaikat Israfil pun juga berjanji, ya Rasulullah, saya juga tidak mau kalah dengan malaikat-malaikat lainnya. Kalau malaikat Jibril berjanji ingin menuntun hambamu, menuntun umatmu yang melantunkan sholawat melewati Shiratal Mustaqim, kalau malaikat Mikail berjanji ingin memberikan air minum ketika di padang mahsyar, saya juga tidak mau kalah malaikat. Saya juga tidak mau kalah Rasulullah. Saya juga akan memohonkan ampun untuk orang-orang yang meninggal. Jadi kalau ada orang meninggal membawa dosa, padahal orang itu selama hidupnya selalu melantunkan sholawat setiap harinya secara istiqomah. Nah, maka malaikat Israfil ini akan berjanji, beliau akan sujud memohon ampunan kepada Allah, memintakan maaf orang tersebut yang bersolawat tadi sampai Allah memaafkannya. Oh, hebat apa tidak itu? Iya.
malaikat loh ya yang memohon. Jadi nggak kita, nggak manusia. Kalau manusia mungkin ada doa-doa yang terhalang karena dosa, tapi malaikat itu dia tidak berdosa karena ya memang diciptakan sebagai makhluk yang suci, tidak pernah melakukan kesalahan. Nah, malaikat Israfil berjanji mau bersujud. Saya mintakan ampun orang tersebut Rasulullah kalau dia mau bersolawat setiap hari 10 saja. Nah, malaikat Israel terus dia tidak mau kalah juga. Ya Rasulullah, saya juga tidak mau kalah sama malaikat Israfil dan malaikat yang lain. Malaikat Israel kalau sekarang tugasnya ngapain? Pencabut nyawa. Mencabut nyawa. Mencabut nyawa itu ada sebagian kisah yang menjelaskan rasanya seperti ketika orang yang dikuliti. Mbak Nelly pernah melihat kambing yang dikuliti? Pernah. Ya, dilulangi ya bahasanya. Nah, itu ya Allah, kita saja yang kena pisau, mungkin terjatuh dan berdarah kakinya, itu perihnya bukan main ya. Apalagi kalau kulit kita dilulangi, dikupas. Ya Allah, itu rasanya mungkin pedih sekali ya. Kalau dibayangkan saja sudah Masya Allah. Apalagi jangan sampailah kita merasakan hal tersebut. Nah, malaikat Israfil itu berjanji, kalau saya Rasulullah, ketika saya bertemu dengan hambamu yang setiap harinya mau membaca sholawat 10 kali saja, saya tidak akan mencabut nyawanya, melainkan dengan hal-hal yang halus. Jadi ada Mbak Nelly, malaikat Israel itu mencabut nyawa itu kadang kasar, sesuai dengan ibadahnya orang tersebut. Jadi orang yang ahli ibadah dicabut halus sekali. Dicabut halus saja itu sudah sakit loh, apalagi yang langsung. Nah, itu sakitnya bukan main. Tapi malaikat Israel di sini berkata, saya di sini akan berjanji padamu Rasulullah, saya akan mencabut nyawa orang yang mau bersolawat itu dengan halus, seperti saya mencabut para rasul-rasul Allah. Nah, disamakan dengan Rasulullah, ya luar biasa sekali. Itu fadilahnya mau membaca solawat. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, pendengar setia Misja Corner, patut kiranya kita selalu bersyukur karena kita ditakdirkan menjadi umatnya Rasulullah. Rasulullah itu adalah orang yang paling setia. Jadi kadang kita punya teman yang best friend, mungkin sahabat. Jadi kita berjanji, kita kalau mau kemana-mana bareng ya, kita makan bareng ya. Tapi ada satu waktu karena kita memiliki kesalahan, akhirnya kita ditinggal. Kita mungkin tidak dianggap ada dan lain sebagainya. Itu sudah biasa, manusiawi. Tapi Rasulullah tidak. Meskipun ada umatnya yang kadang lupa, kadang ingat Rasulullah, kadang mau baca sholawat, kadang tidak. Bahkan ada yang kadang membenci Rasulullah. Insya Allah kalau siswa-siswi MI Salafiyah, insya Allah tidak. Semua pecinta sholawat. Nah, bagaimana Kak Ustazah bilang kalau Rasulullah adalah orang yang paling setia? Iya. Jadi kalau Rasulullah mau, Rasulullah itu tinggal masuk saja ke surga. Jadi sudah disiapkan, silakan masuk saja, dibuka, silakan memilih pintu surga yang mana saja. Tapi Rasulullah tidak mau, karena Rasulullah menunggu semua umatnya masuk surga dulu. Bahkan ada sebagian cerita Rasulullah itu mencari satu orang yang terselip di bebatuan di dalam jurang neraka yang paling bawah. Jadi ditanya, Rasulullah, kenapa jenengan tidak mau masuk sekarang? Jangan dulu, umat saya belum lengkap, masih ada satu umat saya yang belum ada. Ini sudah tidak ada Rasulullah di neraka. Ada, ini di data saya masih ada ini yang belum masuk. Akhirnya dicari sama Rasulullah, ternyata terselip di paling bawah. Nah, sampai segitunya dicari. Kalau misalkan Mbak Nelly dikasih hadiah umroh misalkan, kira-kira Mbak Nelly mau berangkat langsung apa nunggu teman-temannya semua dapat hadiah dulu terus berangkat bareng-bareng? Berangkat langsung ya. Iya, mungkin Ustazah juga sama, tapi beda dengan Rasulullah. Nah, itulah keistimewaannya Rasulullah. Hadirin yang dirahmati Allah, semoga
dengan kecintaan kita kepada Rasulullah, kita kelak bisa mendapatkan syafaatnya. Rasulullah itu, kita itu bisa masuk ke surga ya karena Rasulullah. Kalau kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Di dalam sholawat yang mungkin Mbak Nili sudah sering dengar, ya Imam Marus liya sanadi, artinya gimana? Mbak Nili sudah tahu? Wahai pemimpin para utusan, ya Imam Marus liya sanadi, ya pemimpin para utusan. Anta babullahimu Tamati. ya, panjenengan itu adalah pintunya Allah. Jadi Rasulullah itu adalah pintunya Allah. Terus lanjutannya gimana sholawatnya? Fabidun ya wa akhirati ya Rasulullah ihud biadi. Maka dunia dan akhiratku ini saya titipkan, saya sandarkan kepadamu Rasulullah, maka gandenglah khutbiyati, maka genggamlah tanganku. Karena yang bisa mengantarkan kita masuk surga ya jalan tolnya Rasulullah tadi. Kita bisa loh langsung berdoa ke Allah, tapi mungkin karena dosa kita yang banyak itu bisa terhalang. Tapi kalau kita mau bertawasul kepada Rasulullah, insya Allah bisa langsung melecet doanya, insya Allah dikabulkan. Hadirin yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga dari kisah ini kita bisa termotivasi untuk menjadi orang-orang yang lebih baik lagi dan mau mengamalkan sholawat. Apalagi di bulan-bulan ini adalah bulan Ramadan, di mana kebaikan minimal ditingkatkan, dilipat gandakan menjadi 1000 kali lipat. Maka marilah kita berbanyak membaca sholawat. Untuk menutup podcast pada sore hari ini, Ustazah ingin menyampaikan, hadiah terbaik adalah apa yang kamu miliki hari ini, dan takdir terbaik adalah apa yang sedang kamu jalani pada hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton selama kurang lebih 15 menit. Terima kasih juga kepada Ustazah Diana Sama-sama Mbak yang Nini. sudah berkenan berbagi ilmu kepada kita semua. Saya selaku host podcast Ramadan izin undur diri. Apabila ada kesalahan dari kami mohon maaf yang